Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi pada subuh hari ini kita bersama untuk melanjutkan kegiatan kita dalam upaya memahami Al-Quran. Saya ingin mengulangi sebagai motivasi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syagalahul Qur'an an zikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin." Siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran sampai lupa berdoa, maka saya akan memberinya, kata Allah, yang lebih mulia dibanding orang yang meminta. Kita bersyukur punya kemauan dan kemampuan untuk hadir di tempat ini. Namun sebelumnya, insya Allah berkah bacaan Al-Fatihah kita harapkan semoga berkahnya Allah menganugerahkan kepada salah seorang jamaah kita yang sakit atas nama Hajah Salma. Untuk niat ini mari kita membaca Al-Fatihah. Membaca Fatihah untuk doa itu pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perjelas dulu ini supaya tidak lagi ada macam-macam pendapat. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabatnya untuk pergi ke suatu tempat dan melintasi beberapa daerah, katakanlah desa. Kebetulan salah satu desa yang dilewati sahabat-sahabat Nabi ini semacam minuman. Sahabatnya lewat. Satu ketika lewat ini sahabat Nabi, kebetulan kepala desanya di di Kalajengking, bukan istilahnya digigit, naswi'i, disengat ya. Bahasa Indonesia disengat Kalajengking. Akhirnya kepala desa tadi ini minta tolong yang diberi oleh sahabat Rasulullah. Kabar sebut kepada rombongannya diminta tolong karena berkat kakinya tidak bisa terus. Maka dia membacakan Al-Fatihah
setelah ia membacakannya, kaget, takut sama Rasulullah. Bagaimana caranya ini sama bertanggung jawab? Dan Nabi tidak pernah melakukan ini, saya lakukan. Jadi kembali melaporlah ini sahabat. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya keliru, saya salah ini. Apa salahmu? Kebetulan kepala sukunya, kepala dusunnya kampung itu disengat kalajengking, dan saya bacakan Fatihah dan sembuh, dan saya minta untuk, dan dia mensedekahi saya 30 ekor kambing. Kata Rasulullah, bagi itu kambingmu kepadanya, tapi ingat-ingat tongki. Ya. Jadi jasa itu ya. Saya kira itu bacaan Fatihah kita insya Allah untuk Ibu Haja Salma ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan keberkahan sehingga penyakitnya diangkat. Tadi malam saya telepon Pak Delau. Tadi malam ya. Saya lupa sudah sampai di mana kita bahas ini di sini. Karena di tempat lain juga macam-macam kita tanya, ada di Masjid Muhajirin, ada di masjid ini, ada di masjid ini. Saya lupa kalau dia ini surat apa. Pak Delau mengatakan bahwa kita baru saja membaca surat An-Nasr. Oh, jadi kalau begitu, insya Allah subuh ini kita akan membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-29 yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun penempatannya di mushaf ditempatkan pada urutan 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan saya tidak menyembah seperti cara kamu menyembah, dan kamu tidak menyembah seperti cara aku menyembah. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Sedikit ada perbedaan saya menerjemahkan dengan yang umum itu tadi. Khususnya pada menerjemahkan pada ayat 4 dan 5. Maknanya di situ sebentar kita akan terangkan. Saya menerjemahkan dengan cara. Surah ini dimulai dengan perintah untuk mengatakan, Kul, katakan. Siapa yang memerintahkan berkata? Allah. Kalau kita mau tulis di dalam ini. Kul, katakan. Siapa yang memerintahkan berkata? Allah. Siapa yang disuruh berkata? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mau dikatakan? Ya ayyuhal kafirun. Ini yang mau dikatakan. Wahai orang-orang kafir. Kalau demikian adanya, siapa yang menentukan kafir dan tidaknya seseorang? Muhammad atau Allah? Coba kita lihat. Katakan Muhammad. Apa yang mau dikatakan? Wahai orang-orang kafir. Nah, pertanyaannya sekarang kita ini,
siapa yang menentukan kafirnya seseorang di sini? Muhammad atau Allah? Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengcopy paste apa yang disebut oleh Allah. Nah, coba katakan Muhammad. Yang mau dikatakan apa? Wahai orang-orang kafir. Jadi dia hanya meniru, mengcopy pernyataan Allah. Jadi kalau demikian adanya, adakah wewenang kita selalu mengkafir-kafirkan orang? Selalu menyalah-nyalahkan orang, membidah-bidahkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Ini ayatnya seperti ini. Rasulullah hanya mengcopy paste apa yang disuruhkan oleh Allah padanya. Ini Allah katakan. Apa yang mau dikatakan? Wahai orang-orang kafir, copy paste dari Allah Muhammad. Jadi kita tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk mau mengkafir-kafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Ya. Itu dulu yang perlu kita paham. Karena memang wewenang itu ada pada Allah. Apakah Rasulullah tidak tahu orang-orang yang datang? Tahu. Dia tahu yang datang ini, yang datang ini, yang datang ini. Ya, tapi bukan namanya yang disebut. Yang datang itu adalah Walid bin Mughirah, salah satu dan antara lainnya. Walid bin Mughirah, Asal bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, dan sebagainya, dan sebagainya. Rasul tahu bahwa ini namanya Mughirah bin Walid bin Mughirah. Dia tahu. Tapi dia tidak sebutkan namanya. Yang dia sebutkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Wahai orang-orang kafir. As bin Wa'il, orang kafir. Umayyah bin Khalaf juga. Nah, sekarang mari kita melihat ketika kita menyebut orang kafir, kata-kata kafir, jangan hanya selalu terbayang di otak kita kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Jangan cuma itu yang kita, karena Al-Quran banyak makna-makna kafir selain daripada tingkat kafir seperti itu. Salah satu di antaranya ada ayat berkata kamathalis syaitan iz qala lil insani ukfur. Ya. Ketika persis seperti setan ketika ia berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah. Falamma kafara, itu kafar, setelah ia kafir, apakah kafirnya ini adalah seperti kafirnya Fir'aun, seperti kafirnya Abu Lahab, seperti kafirnya Abu Jahal? Oh tidak. Karena pekerjaannya setan itu hanya membujuk manusia untuk mengikuti kemauannya. Jadi orang yang mengikuti kemauan setan, kemauan iblis, kafar, masuk dalam kantong-kantong kafar. Tinggal apakah sama kualitasnya kafirnya Abu Lahab dengan kafirnya orang seperti ini. Ya. Jelas itu ayatnya. Saya ulangi ayatnya. Kamathalis syaitan. Saya cuma tidak tahu surah berapa, lupa surahnya. Yang penting ini ayat. Seperti halnya setan, isqala lil insan, ketika berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah, artinya tergoda.
Falamma kafara, kalau manusia sudah tergoyah, apa kata syaitan? Inni bari'un minka, saya lepas tangan. Inni akhafullah, saya juga takut kepada Allah. Jadi kafirnya iblis takut kepada Allah, tapi tetap dikategorikan sebagai kafir. Oh, lain juga model kafirnya ini iblis. Ya. Kalau kafirnya Fir'aun tidak ada takut-takutnya sama Allah. Tapi iblis kafir juga. Tapi ada dia rasa takutnya kepada Allah. Nah, karena dia bilang, falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah. Saya juga takut kepada Allah. Tapi kenapa Allah masih mengkategorikan sebagai kafir? Makanya tingkatan-tingkatan kekafiran ini perlu dipahami. Itu kata Al-Quran. La in syakartum lazidanakum. Kalau kamu mensyukuri, saya tambah nikmatku. Wala in kafartum, apa artinya ini? Jadi kafara di sini lawan daripada syakar, bersyukur. Orang yang tidak bersyukur kafar. Begitu memahami ayat ini. Jadi tingkatan-tingkatan itu. Nah, itu sekedar tambahan saja pemahaman kita tentang kata-kata kafir, bahwa kalau kita mengaji, membaca Al-Quran, menemukan kata-kata kafir, jangan selalu terbayang saja Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Jangan-jangan juga ada di situ. Nah, kemudian kenapa nama tidak disebut? Justru sifat yang disebut. Kan al-kafir sifat, bukan namanya. Kenapa? Karena sifat ini bisa kita tinggalkan. Manusia bisa meninggalkannya. Ya. Karena kalau sudah berhenti melakukan perbuatan-perbuatan kafir, maka berhenti dia menjadi menyandang predikat kafir. Makanya hanya disebutkan adalah sifatnya. Artinya, wahai orang-orang kafir, selama kau kafir. Kalau tidak kafir lagi, tidak masuk lagi di sini. Betapa banyak sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi dulunya kafir, menjadi orang beriman. Jadi kalau namanya disebut, jangan sampai sudah keluar dari kekafiran, nama sudah terlanjur disebut, maka berlanjut kebencian itu. Artinya apa ini? Allah memberi kesempatan kepada mereka, mudah-mudahan mau kembali ke jalan yang benar. Umar bin Khattab menjadi salah seorang sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulunya seperti apa? Seandainya saja ini. Tapi semua yang datang ini tidak ada yang Islam sampai dia mati. Tidak ada. Seandainya, ini mengandai-andai saja ini. Umar juga datang pada saat itu, maka kekafirannya hanya sebutan kafirnya hanya sebatas ia melakukan perbuatan kafir. Kalau sudah berhenti begitu ya selesai. Tapi kalau nama yang disebut, mungkin dia sudah mengalih kepada beriman, tapi masih tercantum namanya di sini. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini adalah sifat kekafirannya, bukan namanya. Ya. Kita ini manusia, terkadang sifat seseorang membuat kita
mengatasinya permasalahan dengan permasalahan baru lagi. Ya. Umpamanya, mungkin si A anggaplah peminum, pemabuk, ya, pemabuk. Nah, ketika kita pembagian raskin umpamanya, kita petugasnya, boleh jadi ada orang terbetik di hatinya, oh jangan mau kasihannya karena pemabuk. Tidak bisa gugur haknya itu orang karena ini. Makanya jangan wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan karena kebencian kita kepada seseorang membuat kita melakukan kesalahan. Memang dia pemabuk, memang dia pezina, memang dia pejudi, tapi dia ada hak terhadap pembagian rezeki. Jangan karena kebencian kita kepada seseorang membuat kita melakukan kesalahan. Wah, benci kepada mungkin mahasiswanya mapa kere-kere. Mahasiswanya mapa kere-kere. Nah, akhirnya ada hak-hak mahasiswa dia tidak berikan. Hanya karena jengkel terhadap sifatnya. Tidak boleh kita berbuat seperti itu. Jangan karena sifat jeleknya seseorang kita melakukan sebuah kesalahan baru. Itu ayat menasihatkan la yajrimannakum syana'an qaumin. Jangan karena kejelekan seseorang, kebencian kita kepada seseorang, kita melakukan kesalahan. Nah, itulah sehingga Allah menyebutkan di sini adalah sifatnya, bukan namanya. Semua yang datang itu adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafirnya. Tidak ada yang bertaubat. Tetapi kita tetap harus berpegang bahwa Allah memberi kesempatan kepada mereka. Tapi ya, nah kembali kepada pokok masalah ini, jangan pernah mengatai seseorang kafir, sesat, masuk neraka, karena bukan hak kita. Nabi berkata begini, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Artinya apa? Siapapun yang berkata kepada saudaranya sesama ini muslim, hai kafir atau kamu kafir, maka tuduhan itu kembali kepada salah satunya, atau bisa kembali kepada keduanya. Kalau tidak seperti itu yang dia tuduhkan, maka dia sendiri yang kembali menjadi kafir. Maka itu menuduh orang. Makanya salah satu isi fatwa MUI itu menganggap sebagai golongan aliran sesat yang suka mengkafir-kafirkan orang. Itu fatwa MUI itu. Salah satu ke-10 daripada golongan yang suka mengkafir-kafirkan orang adalah golongan sesat. Boleh dibaca fatwanya MUI. Mungkin di laut juga sudah ada dimiliki itu. Jadi jangan terlalu gampang kita mengkafir-kafirkan orang. Jangan sampai mereka tidak kafir, kita yang kafir.
Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak hadisnya Nabi tentang hal seperti ini. Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa kakatlihi. Siapa yang menuduh, bukan menunjuk lagi, menuduh. Siapa yang menuduh saudaranya dengan sebutan kafir, dengan mungkin kata-kata kafir dengan sepupu-sepupunya, kan sepupu itu kafir namanya sesat. Ya. Apa kata Rasulullah? Wahuwa kakatlihi, sama saja kalau ia membunuhnya. Membunuh itu salah satu jenis perbuatan dosa besar. Dosa besar. Jadi itulah sehingga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan paham takfiri. Tidak pernah menunjuk seseorang sebagai kafir, sesat. Nah, ini ayatnya yang menentukan kafir dan tidaknya adalah Allah. Rasulullah hanya mengcopy paste apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jadi kata kafirun itu bentuk kata personality, bahasanya isim fa'il daripada kata-kata kafara. Kafara yang bermakna menutup, ingkar. Jadi kita bisa berkata kata al-kafirun ini adalah orang-orang yang hatinya tertutup sehingga mengingkari kebenaran, yang dengannya mereka gagal paham dalam bertuhan. Mereka tidak mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan pernah viral itu. Ibunya Nabi kafir, bapaknya Nabi kafir, pamannya Nabi kafir, neneknya Nabi. Masya Allah. Sebenarnya itukah kita menuduh? Kalau menganggap dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mungkin akan melakukan seperti itu. Karena itu adalah prinsip. Kecuali memang kalau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya silakan. Ya. Karena kan dua golongan itu, Sunni dan Syiah. Jadi kalau ada yang menganggap dirinya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan masuk kategori suka mengkafir-kafirkan orang, keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu fatwanya ulama sedunia itu. Nah, kita di Indonesia juga mengeluarkan fatwa, memasukkan salah satu poin itu adalah golongan, salah satu indikator sesatnya satu golongan atau seseorang yang suka mengkafir-kafirkan. Ya. Nah, jadi konsep bertuhannya bagi orang kafir itu selalu berubah-ubah, Kalau kita lihat itu kata-kata yang digunakan, qul ya ayyuhal kafirun, jika seandainya kita mau qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abad
abattum. Coba kita lihat. Semua penyembahan yang disandarkan kepada orang kafir itu berubah-ubah kata kerjanya. Nah, ini a'budu Rasulullah, umat Islam. Ma ta'budun, ini orang al-kafirun. Wala antum abiduna, berubah. Islam tetap la ma'budu. Wala an abidu ma'abattum, berubah lagi itu. Sudah 3 kali berubah. Karena memang konsep, tidak ada konsep bertuhannya orang-orang seperti itu. Tidak ada konsep bertuhannya. Apakah mereka tidak bertuhan? Oh, bertuhan juga, cuma salah alamat. Salah alamat. Ya. Salah alamat. Coba kita lihat, ada ayat begini, ayat berkata begini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Ya. Wa sakhkhara as-samsa wal qamara dan seterusnya. La yaqulunna Allah. Coba. Wala in sa'altahum, hum itu kata ganti. Bermakna mereka. Siapa mereka? Kalau kita telusuri ini kata ganti, semua yang digantikan sebelumnya itu adalah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Dan jika kita tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur peredaran matahari dan bulan, dia jawab Allah. Nah, sekarang bagaimana pandangan kita terhadap jawaban ini? Benar atau salah? Kalau kita mengatakan salah, berani tidak kita kesalahkan bahwa realitasnya kan begitu dan secara konseptualnya begitu. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kalau kita mengatakan benar, ya memang harus begitu kan. Tapi kalau kita mengatakan salah, bagaimana caranya? Allah yang mencipta. Nah, kalau kita mengatakan benar, kenapa Allah menyandangkan mereka itu kepada orang kafir, kepada orang-orang musyrik? Berarti bagaimana caranya mau ditetapkan, dijas sebagai seorang kafir, sebagai seorang musyrik? Nah, bagus jawabannya. Oh, kalau begitu ada yang salah kalau begini. Salah memahami siapa itu Allah. Salah memahami Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam ini ada firman, ini Al-Quran, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Apa yang kamu sembah. Maknya yang pertama, ada 4 mak di sini. Mak pertama, kedua, itu bermakna apa? Karena memang ini aslinya. Tapi mak yang ketiga dan yang keempat, ada mak yang terakhir itu tidak lagi bermakna apa, tetapi bermakna bagaimana cara. Jadi saya terjemahkan tadi itu,
Saya, wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Mak selanjutnya, dan saya tidak menyembah seperti cara kamu menyembah, dan kamu tidak menyembah seperti cara aku menyembah. Ma apa namanya ini? Ini namanya ma al-masdariyah. Jadi tidak semua ma itu banyak maknanya. Ini namanya ma al-masdariyah. Ma berbagai macam. Ada ma istifham, ada ma mausul, ada ma nafi, ada ma at-ta'ajjubiyah, ada ma al-masdariyah, macam. Inilah perlunya kita belajar bahasa Arab. Makanya salah satu kitab Manaqatan itu di Al-Mabahis fi Ulumil Quran menyatakan tidak halal, la yahillu li ahadin. Dia katakan begitu, tidak halal bagi seorang mukmin mau berkata tentang Al-Quran sementara modal bahasa Arabnya lemah. Yang begini-begini. Karena satu huruf ma saja ini bukan satu maknanya. Terkadang ma at-ta'jubiyah, terkadang ma mausul, terkadang ma istifham. Ma bermakna bertanya, ma bermakna tidak, ma bermakna cara, ma bermakna betapa. Wih, banyak. Kalau saya katakan ma ajmalal bint, betapa cantiknya anak ini, itu ma at-ta'jubiyah. Ma ini bermakna tidak. Tapi kalau saya berkata ini ma mausul ini, ma jalastu, saya tidak duduk. Kalau saya berkata lagi ihki ma ra'aita, ceritakan apa yang kamu lihat. Ini ma penghubung, bukan lagi bermakna, berarti bermakna yang. Makanya tadi saya terjemahkan itu, mungkin beda yang terjemahan di situ ya. Itu cara saya, dan saya baru bisa mempertanggungjawabkan terjemahan saya itu. Karena ada kaidah-kaidah yang kita pegang. Kecuali kalau kita kagili-gili saja untuk tanpa ada pedomannya, itu yang susah. Jadi maknya di situ adalah ma, bukan mak berulang, tetapi supaya lebih kompleks, lebih sempurna ketidaksamaan kita dengan orang-orang yang kafir, baik yang ia sembah ataupun cara menyembah. Cara menyembah sudah beda. Karena kalau kita hanya berkata saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, jangan sampai ada tiru-tiru model cara kita menyembah. Nah, kalau begitu cara pun berbeda. Cara pun berbeda. Nah, sekarang ini kita tidak perlu menerangkan lagi kata-kata menyembah. Kenapa? Sudah pernah diterangkan pada menyembah, pada kata-kata iyyaka na'budu, itu satu akar kata semua itu. Iyyaka na'budu, beribadah. Apa namanya ibadah? Semua perbuatan kita yang zahir ataupun yang tidak zahir karena Allah mencari ridha, itu ibadah. Apa saja. Ini bermakna umum ini. Bermakna umum. Jangan hanya sholat, jangan hanya zakat, jangan hanya puasa,
jangan hanya haji. Bermakna ibadah. Karena mau kita ibadah, mau ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah umrah, satu di konsep Tuhan kita. Laisa kamitslihi syai'. Kalau mereka itu kan berubah-ubah. Kenapa? Karena memang konsep Tuhannya adalah sesuatu yang bisa memungkinkan berubah-ubah karena bisa dipikir. Nah, sesuatu yang bisa dipikir itu bisa berubah, gampang berubah. Ilmu bisa berubah, tapi kalau kemakrifatan kita kepada Allah tidak bisa berubah-ubah. Makanya konsisten itu tidak akan menyembah selain daripada. Dan konsep ini, konsep keilahian dalam Islam tidak pernah berubah sejak Adam, manusia pertama, sampai kepada manusia terakhir. Konsep keilahian dalam Islam tidak pernah berubah. Makanya Nabi mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Banyak orang menggunakan lafaz la ilaha illallah ini adalah lafaz zikir. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya saja itu hanya zikir lafaz. Zikir lafaz seperti ini punya waktu, punya keterbatasan tempat. Tetapi makna zikir yang sesungguhnya tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya. Kalau kita mau terjemahkan, memberikan pendefinisian secara sederhana, zikir itu adalah menempatkan Allah sebagai pusat kesadaran kita. Dimanapun kita, kapanpun kita, seperti apapun kita, tetap Allah menjadi pusat kesadaran kita. Kesadaran. Itu zikir yang tak berwaktu itu. Itu zikir yang tidak boleh dipisah dengan waktu. Tapi kalau zikir la ilaha illallah boleh saja. Dan sekarang kan tidak ada sekarang yang berzikir la ilaha illallah ini. Tapi boleh jadi ada yang berzikir dengan makna zikir yang sesungguhnya itu. Karena memang tidak ada punya waktu. Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah, oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan saya tidak menyembah seperti cara kamu menyembah. Karena kami punya Tuhan, tidak berubah, tidak bertempat, tidak apa dan sebagainya. Jadi kalau ada yang berzikir kepada Allah dengan makna, bukan makna lafaznya, tetapi dia batasi dengan waktu, bagaimana kira-kira itu? Apakah tidak termasuk kita mengingkari Allah? Saya pribadi berkata, seberapa durasinya kita tidak menjadikan Allah sebagai pusat kesadaran kita, sebegitu juga kita mengingkari Allah. Karena makanya Allah mengatakan wazkur rabbaka idza nasita. Berzikirlah kepada Tuhan ketika kamu lupa. Artinya jatuh bangun, kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jangan pernah ada kata berhenti. Ada kata berhenti. Ya. Nah, banyak orang yang melakukan banyak berhenti. Contohnya, ini contohnya saja ini. Sekarang agak musim hujan ya.
naik pesawat, goyang pesawat. Pramugari mengatakan, para penumpang silahkan kembali ke tempat duduk. Kita terbang dalam cuaca yang tidak baik. Goyang pesawat, goyang. Kira-kira di antara kita ini berada pada kondisi kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan Allah sebagai pusat kesadaran kita. Baca mana, baca-baca itu. Salahkah itu? Tidak salah, tidak salah. Tidak salah. Ya? Tapi begitu terbang pesawat dengan terang kembali, magani. Kira-kira ini kan kamu baca-baca? Lesih. Nah, ini kan karena zikirnya menggunakan waktu, menggunakan keadaan. Itu saja dipertegas oleh Allah. Saya tidak mengabdi kepada Tuhan seperti Tuhanmu dan seperti caramu. Masih di atas pesawat ini sudah mulai hilang. Begitu mendarat di airport, tanpa terdiri. Mana tadi? Kemana perginya tadi itu semangat kita mau menjadikan Allah sebagai pusat kesadaran kita? Kemana perginya? Apakah kita merasa sekarang ini aman? Apakah sekarang kita merasa aman? Sampai kita mau melepaskan diri daripada Allah. Ini kelalaian kita seperti ini. Lewat jam 6 ini. Kita selesaikan terakhir lakum dinukum waliyadin. Ini pernyataan bukan pernyataan membenarkan. Ya? Jangan diartikan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak ada sama sekali di situ membenarkan agama orang, tetapi mengakui adanya. Bedanya. Hanya kita mengakui adanya, tapi tidak membenarkan. Tidak membenarkan. Kacau dunia persilatan kalau kita juga membenarkan itu. Ini ayat sama sekali tidak ada unsur pembenaran. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Adakah unsur pembenaran di situ? Tidak ada. Yang ada adalah mengakui adanya. Mengakui adanya. Apakah kita mau mengingkari adanya penjahat? Apakah kita membenarkan? Oh tidak, tapi hanya mengakui adanya. Mengakui adanya. Kalau mengakui adanya, jangan lagi kita saling merusak adanya kita. Disitulah butuhkan toleransi. Mari kita hidup berdampingan. Sekalipun kita tidak saling membenarkan, tapi saling mengakui saja. Saling mengakui. Kita tidak saling membenarkan, tapi kita saling mengakui. Kalau ada saudara-saudara kita seibu sebapak, kasih dibenak, kasih dibenak, kita tetap mengaku bahwa ini adalah saudara, tapi kita tidak pernah membenarkan perbuatannya. Tidak pernah membenarkan perbuatannya. Tetapi begitu kita dapat uang dari orang tua, nanti ada uangnya, ambil kan juga sedikit. Ini makan coto. Makanya Allah itu mengatakan, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan pernah mencela sesembahan orang yang tidak seagama dengan kamu. Fa yasubullah.
maka nanti mereka juga akan mencelah Allah bighairi ilmin, tanpa sepengetahuan mereka, tanpa ilmu mereka. Begitu Al-Quran menyuruh kita bermawas diri, maka timbul kaidah dalam ilmu usul fikih namanya sadduz zari'ah. Apa itu sadduz zari'ah? Sadduz zari'ah itu artinya tidak membuka sedikit pun peluang untuk lahirnya sebuah kesalahan. Itu namanya, itu menjadi kaidah usul fikih itu. Nah, sana asli ahli fikih sana, Pak Dokter. Dari situ muncul kaidah usul. Jangan sama sekali menjadi penyebab adanya lubang munculnya sebuah kesalahan. Makanya kita hidup diikat dengan aturan. Nah, ya apa yang menjadi panglima kalau begini? Yang menjadi panglima dalam kehidupan kita adalah kemaslahatan. Karena memang dalam usul fikih juga dikatakan innamas syari'atu ma syuri'at illa limaslahatin nas. Syariat tidak diadakan kecuali untuk menegakkan kemaslahatan. Kemaslahatan ini syariat bisa berubah. Dan bahkan memang kemaslahatan itu adalah syariat sendiri. Saya beri contoh. Ada ayat di dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari-hari bulan-bulan mulia. Bulan-bulan mulia itu dalam Islam, dalam Al-Quran 4. Ya. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan Rajab ini, bulan mulia ini. Bulan Rajab. Itu pernyataan Al-Quran dan pernyataan Nabi. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. 12 bulan, 4 diantaranya mulia. Nabi mempertegas ini. Ringkas cerita. Ini ayat mereka mempertanyakan tentang peristiwa yang terjadi pada bulan mulia ini. Yang menjadi penyebab turunnya surah ini, ayat ini, Nabi membentuk tim khusus. Katakanlah Intel untuk memantau perkembangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir di Mekah. Nah, Nabi yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Pemimpinnya namanya Abdullah bin Jahash. Siapa ini Abdullah bin Jahash? Sepupunya Khadijah. Sebanyak 9 orang. Nabi mengutus mereka pergi memantau perkembangan orang kafir musyrikin itu persis bulan Rajab. Ringkas cerita, pergilah bertugas Abdullah bin Jahash ini. Dalam tugasnya itu mereka menjumpai perlakuan orang-orang kafir Quraisy sangat-sangat membahayakan. Sangat-sangat membahayakan. Nah, yang menjadi persoalan mau diperangi bulan Rajab, tidak diserang, berbahaya. Lalu dimakan waktu sudah jelas tidak boleh berperang di dalam bulan Rajab. Itu kata Al-Quran. Kira-kira apa yang dilakukan Abdullah bin Jahash? Dilema kan?
diperangi. Bulan Rajab ini tidak diperangi, berbahaya. Muncul kali-kalinya ini Abdullah bin Jahas. Lebih bahaya ini kalau dibiarkan hidup. Diserang. Satu meninggal, satu ditawan, satu melepaskan diri. Inilah yang bercerita kemana-mana. Itu Islam itu mulutnya disana. Tidak mau dilarang kita berperang pada bulan Rajab, justru kita diserang. Karena Nabi tidak suruh bahwa berperang kok, hanya disuruh untuk memantau. Tapi masalahnya kondisi sangat-sangat membahayakan. Nah, difitnahlah umat Islam. Itu percuma, Islam itu sudah disepakati dalam agama mereka, dan nenek moyang kita dulu tidak boleh berperang bulan Rajab. Itu Muhammad memang tidak bisa dipegang kata-katanya. Yang lepas tadi ini ngomong kemana-mana ini Pak. Sekarang salahkah perbuatannya Abdullah bin Jahas? Benar. Karena Allah mengatakan, sambungannya ayat itu, sesungguhnya yang dilakukan mereka jauh lebih besar dosanya dibandingnya. Jadi kalau begitu, perintah syariah untuk menghormati bulan Rajab berubah karena apa? Kemaslahatan. Maslahatan. Jadi untuk menciptakan kemaslahatan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebatas pengakuan adanya, bukan pembenaran. Benar itu tidak. Lentoy. Sudah 6:30 Pak. Saya mohon maaf lewat dari waktu yang sesungguhnya. Lebih dan kurangnya insyaallah pada kesempatan lain kita sambung surah berikutnya. Wallahumma a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.